Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, nama saya Prinda Dewi Nathalisa dari kelompok 2. Di sini saya bersama dengan salah satu mahasiswa akan sedikit menjelaskan tentang penyakit raja singa atau sifilis untuk mengedukasi tentang penyakit menular seksual. Sebelumnya, boleh bertanya dengan kakak siapa? Kak Senda. Baik, sebelumnya kakak udah tahu belum tentang penyakit raja singa atau sifilis? Raja singa atau sifilis. Ya. Pernah dengar dan bisa dikatakan tahu, tapi untuk lebih rincinya kurang paham tuh. Oh boleh, baik. Izin sedikit menjelaskan tentang raja singa. Jadi raja singa itu adalah sebuah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Nah, infeksi bakterinya ini bakterinya disebut dengan Treponema palladium. Penyakit ini disebabkan karena adanya kontak seksual antara yang terjangkit dengan yang akan terinfeksi, begitu. Untuk gejala-gejalanya terbagi menjadi beberapa, ada sifilis primer, ada sifilis sekunder, ada sifilis laten, dan sifilis tersier. 4 berarti ya? Iya, ada 4. Jadi untuk yang paling dasar, gejala awalnya itu ada gejala sifilis primer. Dia itu ditandai dari 10 sampai 90 hari terjangkit, dan waktu pemulihannya itu 3 sampai 6 minggu. Selanjutnya ada sifilis sekunder. Kalau sifilis sekunder ini kelanjutan dari sifilis primer. Dia itu ditandai dengan udah hilangnya ruam-ruam, tapi munculnya gejala-gejala lain seperti flu, nyeri sendi, dan kelelahan. Lanjut dari sifilis sekunder, ada sifilis laten. Kalau sifilis laten itu ditandainya dengan adanya nanas sama dia tuh demam terus-terusan selama 12 bulan. Dan yang paling parah itu ada sifilis tersier. Dia itu udah di puncaknya sifilis, jadi dia ini bisa berakibat komplikasi ke yang lainnya seperti serangan jantung, penyakit hati, dan stroke gitu. Itu untuk gejala-gejalanya. Nah, gimana sih cara pengobatannya? Nah, ya itu penting. Cara pengobatannya itu bisa dengan antibiotik, tapi resep dokter pastinya. Berarti nggak bisa asal-asalan. Iya, gak boleh asal-asalan. Jangan karena tahu ini bakteri terus asal beli antibiotik, itu gak boleh. Jadi harus segera diperiksakan ke dokter gitu. Jadi karena penyakit menular seksual ini bisa dibilang bahaya, alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita dalam jangka kurun usia 18-24 tahun ini lebih membuka wawasan, lebih membuka mata tentang penyakit menular seksual. Karena mencegah itu pasti lebih baik daripada mengobati. Begitu. Terima kasih Kak waktunya. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Mei. Lupa. Meitan saja. Ya. Halo teman-teman, di sini aku sebagai Nuna Melia. Aku lagi bareng sama responden aku. Nah, kira-kira ini siapa? Kakak namanya siapa? Nazwa. Nah, Kak Nazwa kira-kira tahu nggak tentang apa itu penyakit sifilis? Enggak. Nah, di sini aku mau ngejelasin sedikit edukasi. Penyakit sifilis itu adalah kalau misalnya raja singa, kakak pernah tahu nggak? Enggak. Nah, sifilis itu sama raja singa itu sama. Nah, dia itu termasuk ke dalam penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini dimulai dari luka yang nggak nyeri. Biasanya itu di alat kelamin, rektum atau di mulut. Nah, kira-kira kakak tahu nggak penyebabnya sifilis itu apa? Enggak juga. Nah, kalau ini aku kasih tahu dikit aja ya. Bakteri yang dapat menyebabkan penyakit sifilis itu jenisnya adalah Treponema pallidum. Nah, itu bakterinya infeksi tubuh manusia kayak di luka, di rambut kelamin, di anus, atau di bibir, atau di mulut. Nah, kira-kira kalau misalnya kakak ada seperti kayak luka-luka kayak gitu, menurut saya segera diobatin karena takutnya kena penyakit sifilis atau apa itu. Kira-kira kalau gejala sifilisnya itu kakak tahu nggak gejala-gejalanya itu ada apa aja? Kurang tahu. Nah, dia aku kasih tahu ya, kalau gejala sifilis itu ada sifilis primer, laten, sekunder, sama tersier. Nah, itu ada 4 gejalanya. Nah, untuk diagnosis sifilis itu, diagnosis penyakit sifilisnya itu dapat dilakukan dengan pemeriksaan darah. Nanti itu darah kakak itu nanti diperiksa sama si petugasnya. Nah, itu ada 2 jenis pemeriksaannya, yaitu tes VDRL sama tes TPHA. Jadi itu nanti kakak masuk ke dalam ruangan, nanti
kakak akan di tes apakah kakak menderita raja singa atau tidak. Nah, kira-kira kalau untuk pengobatan sifilisnya kakak tahu nggak? Kayak misalnya pengobatannya minum obat atau apa gitu? Kurang tahu. Nah, aku kasih tahu lagi kalau penderita sifilis primer sama sekunder itu dokternya itu akan mengobati dengan menyuntikkan antibiotik ke dalam otot. Jadi mungkin disuntiknya ke dalam otot sebelah sini atau di otot. Kalau misalnya untuk penderita sifilis tersier itu dapatnya antibiotik dari jalur intravena yaitu diinfus. Nah, kalau misalnya ibu hamil penderita penyakit sifilis juga akan mendapatkan penanganan yang sama dengan pengidap sifilis tersier. Jadi menurut kakak apakah tentang raja singa atau sifilis yang aku kasih tahu itu berguna? Berguna, sangat berguna. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa untuk edukasi sejak dini apa itu tentang penyakit menular seksual. Dadah.